Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 2421050 393. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak. Nah, subjek pajak ini adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam subjek pajak terbagi menjadi 3, yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang orang pribadi. Nah, jadi pajak penghasilan untuk orang pribadi merujuk individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan di Indonesia, yaitu contohnya seperti karyawan, pengusaha, dokter, maupun seniman. Jadi mereka ini memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar PPh sesuai dengan penghasilan yang telah diperoleh. Nah, dan yang kedua ada badan. Jadi pajak penghasilan badan dikenakan pada entitas bisnis, yaitu seperti perseroan terbatas, firma, persekutuan, kominditer, yayasan, koperasi, dan organisasi sejenisnya. Nah, jadi identitas-identitas ini wajib membayar pajak atas laba atau penghasilan yang mereka peroleh. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya yang harus membayar PPh badan. Nah, dan yang terakhir yakni bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini merupakan subjek pajak khusus yang merujuk pada keberadaan fisik dan bentuk usaha permanen yang dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini dianggap memiliki penghasilan dari sumber di Indonesia dan oleh karena itu harus membayar pajak. Contohnya seperti kantor cabang, perwakilan, atau proyek konstruksi yang dijalankan oleh perusahaan asing di Indonesia. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang objek pajak. Nah, di mana objek pajak ini adalah penghasilan yang dikenai pajak. Jadi, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh objek pajak itu wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, objek pajak ini terbagi menjadi 3, yaitu kategori pertama, penghasilan secara umum. Nah, jadi dijelaskan bahwa kategori pertama ini menjadi prinsip dasar PPh. Kenapa? Karena setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, apapun bentuk penghasilannya, yang membuat seseorang atau badan yang memiliki lebih kaya, itu adalah objek pajak. Contohnya, gaji atau upah dari pekerjaan, laba dari usaha atau bisnis, keuntungan dari penjualan aset seperti properti atau saham, dan yang terakhir bunga atau dividen dari investasi. Nah, kategori kedua yakni penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, jadi kategori ini sebagai pengecualian ya yang diatur oleh undang-undang. Jadi disebutkan bahwa tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Ada juga beberapa jenis penghasilan yang dianggap bukan objek pajak. Kenapa? Karena bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang sesungguhnya atau yang memiliki tujuan tertentu. Contohnya seperti bantuan dan hibah. Jadi bantuan dan hibah ini uang yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Jadi ini tidak dikenakan pajak karena ini tujuannya sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, selanjutnya warisan. Jadi harta yang diterima oleh orang yang sudah meninggal. Warisan tersebut tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena sudah dikenai pajak sebelumnya, gitu. Nah, jadi dan yang ketiga itu klaim asuransi. Jadi uang yang diterima oleh asuransi, nah misalnya asuransi jiwa atau kesehatan, ini dianggap sebagai pengganti kerugian, bukan penghasilan. Dan yang terakhir ada dividen. Nah, yang diterima oleh perusahaan dari perusahaan lain bisa dikecualikan jika sudah memenuhi syarat tertentu agar tidak dikenakan pajak ganda. Nah, dan yang terakhir kategori
penghasilan yang dikenakan pajak final. Kategori ini sebagai perlakuan pajak khusus yang dibedakan dari penghasilan umum. Jadi, penghasilan ini dikenakan tarif khusus yang bersifat final, yakni artinya pajak atas penghasilan ini sudah selesai dipotong atau dibayar dan tidak perlu dihitung lagi pada akhir tahun. Nah, contohnya bunga deposito. Jadi, bunga deposito ini pajak atas bunga deposito yang langsung dipotong oleh bank saat bunga masuk ke rekening. Nah, dan yang kedua ada hadiah undian. Jadi ini tuh semacam dipotong langsung oleh penyelenggaraan undian. Nah, dan yang terakhir penghasilan transaksi saham atau properti, yakni dibayar pada saat transaksi terjadi. Baik, kurang lebihnya saya memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.